Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal KSM Matematika tahun 2021 tingkat kabupaten atau kota. Ini KSM-nya tingkat MI ya. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Firman mempunyai satu bandel tiket wisata. Pada hari Senin, 8 lembar tiket dipakai untuk keluarganya. Pada hari Selasa, ia dapat menjual setengah dari tiket yang tersisa. Pada hari Rabu, ia menjual 5 tiket kepada teman sekolahnya dan 2 lembar tiket terakhir dihadiahkan kepada kedua gurunya. Banyaknya tiket wisata yang ada dalam satu bandel milik Firman adalah. Nah, untuk soal seperti ini, kita terlebih dahulu harus mengubah soal ini menjadi kalimat matematika. Nah, jadi kita bisa misalkan terlebih dahulu untuk X. Nah, X adalah jumlah tiket dalam satu bandel. Nah, jadi X ini nanti yang akan ditanya. Kemudian kita mulai ubah ke kalimat matematikanya mulai dari sini ya. Nah, pada hari Senin. Nah, pada hari Senin, 8 lembar tiket dipakai untuk keluarganya. Berarti terpakai 8. Maka sisanya X kurang 8. Nah, X ini adalah keseluruhan bandel milik Firman ya. Nah, jadi kalau dipakai 8, berarti yang tersisa X kurang 8 kan? Nah, kemudian pada hari Selasa, ia menjual setengah dari tiket yang tersisa. Nah, yang tersisa kan X kurang 8. Nah, kemudian dia jual setengah dari ini. Nah, bisa kita tulis, pada hari Selasa, dia menjual setengah atau 1/2 dari sisanya. Nah, X kurang 8. Kalau dia telah menjual setengah dari sisanya ini, maka tentu ada setengahnya lagi kan? Nah, setengahnya lagi dia jual pada hari Rabu 5 tiket kepada teman sekolahnya dan 2 tiket terakhir dihadiahkan kepada kedua gurunya. Nah, inilah setengah dari hari Selasa yang telah dijualnya ini. Nah, jadi hari Rabu dia menjual 5 dan menghadiahkan kepada gurunya 2, maka hasilnya 7 ya. Nah, 7 ini adalah setengah dari yang telah dijual pada hari Selasa. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kita bisa menjumlahkan semuanya ini. Nah, kita jumlahkan 8, ditambah setengahnya ini, ditambah lagi dengan yang hari Rabu, maka kita dapat nilai X-nya. Bisa kita tulis seperti ini, X. Nah, kita jumlahkan semua yang di hari Senin, di hari Selasa, dan di hari Rabu. Berarti yang Seninnya 8, ditambah hari Selasa setengah X kurang 8, kemudian di hari Rabu kita tambah dengan 7. Langsung saja kita operasikan ya. Nah, yang pertama sekali kita lakukan adalah kita kalikan dulu ke dalam ini. Setengah kali X dan setengah dikali negatif 8 ya. Nah, setengah kali X, setengah dikali negatif 8, itu hasilnya 4 ya. Kita langsung saja letakkan angka 4 di sini. Nah, kemudian konstanta-konstantanya ini kita langsung jumlahkan saja. 8 dikurang 4 ditambah 7. Nah, itu hasilnya 11 ya. Setengah X-nya kita turunkan saja. Nah, kemudian kita pisahkan yang ada variabel X, kita pisahkan ke ruas kiri saja biar lebih mudah. Kita maunya X sama dengan soalnya. Bahasa mudahnya kita pindahkan saja ya. Sebenarnya konsepnya bukan seperti itu. Nah, kita cara cepatnya saja karena soal KSM ini membutuhkan waktu yang cepat. Setengah X kalau kita pindahkan jadi negatif ya. Nah, bahasa mudahnya seperti itu. Nah, kemudian kita kurangkan. Nah, jadi X ini sebenarnya ada 1 di sini. Jadi kita bisa kurangkan ya. 1 kurang setengah. Nah, 1 kurang setengah itu hasilnya setengah ya. Nah, setengah X sama dengan 11. Nah, kemudian kita sisakan X, maka jadinya X sama dengan 11 dikali 2 ya. Nah, 11 dikali 2 itu hasilnya 22. Maka hasilnya adalah X sama dengan 22. Jadi jawabannya yang B ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ini soalnya hampir-hampir mirip dengan soal yang pertama tadi ya. Nah, Abdul mempunyai satu bandel tiket wisata. Pada hari Minggu, 9 lembar tiket dipakai untuk keluarganya. Pada hari Senin, ia dapat menjual 1/3 dari tiket yang tersisa. Pada hari Selasa, ia menjual 6 tiket kepada teman sekolahnya dan 2 tiket terakhir dia hadiahkan kepada gurunya. Banyak tiket wisata yang ada dalam satu bandel milik Abdul adalah. Caranya sama. Pertama kita misalkan dulu X sama dengan jumlah tiket dalam satu bandel. Kemudian
tinggal kita ubah ke bahasa matematikanya. Mulai dari sini ya, pada hari Minggu 9 lembar tiket dipakai. Nah, pada hari Minggu terpakai 9, maka sisanya X kurang 9 ya. Pada hari Senin, ia menjual sepertiga dari tiket yang tersisa. Nah, jadi pada hari Senin bisa kita tulis 1/3 dikali sisanya X kurang 9. Kemudian pada hari Selasa, ia menjual 6 tiket kepada teman sekolahnya dan 2 lembar tiket terakhir dihadiahkan kepada kedua gurunya. Nah, jadi bisa kita tulis Selasa, dia menjual 6 tiket kepada temannya dan memberikan 2 tiket kepada gurunya ya. Jadi totalnya ada 8 tiket. Jadi sama seperti yang tadi, mencari nilai X ini kita bisa mencarinya dengan menjumlahkan yang terpakai di hari Minggu, di hari Senin dan Selasa. Jadi kita bisa menulis X sama dengan 9 ditambah 1/3 dikali X kurang 9 ditambah 8. Sama seperti yang tadi juga, kita kalikan ke dalam dulu sepertiganya ini. Nah, 1/3 kali X, 1/3 X. Kemudian, 1/3 dikali negatif 9, itu hasilnya negatif 3 ya. Kemudian, konstanta-konstanta ini kita jumlahkan. Nah, jadi X sama dengan 9 dikurang 3 ditambah 8, itu hasilnya positif 14 ya. Nah, kemudian kita pindahkan X ini ke ruas kiri. Nah, X kurang 1/3 dikali X sama dengan 14. Ada 1 ya di sini ya. Nah, 1 dikurang 1/3. Nah, jadi dapatnya 2/3 ya. Nah, ini pengurangan pecahan biasa. Untuk keterangan ya, nah bisa di sini, dari sini caranya. 1 dikurang 1/3, 1 ini kita ubah menjadi 3/3 sesuai dengan penyebut yang akan kita kurangkan, biar bisa kita kurang. Nah, langsung saja kita kurang, 3 kurang 1, 2. Nah, penyebutnya tetap 3, jadinya 2/3. Inilah keterangannya. Kemudian kita operasikan supaya bersisa X di sini. Nah, caranya 3 kita bawa ke ruas kanan jadi kali ya. Jadi bersisa 2X sama dengan 14 dikali 3. Kemudian 14 dikali 3 itu hasilnya 42. Nah, kita sisakan X saja di sini, maka 2-nya bisa kita bagi ya. Nah, X sama dengan 42 dibagi 2. Hasilnya 21. Jadi, dalam satu bundle tiket punya Abdul itu berisi 21 tiket, sama seperti soal sebelumnya ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal tentang pola bilangan ya. Nah, jadi terlebih dahulu kita harus tahu dulu pola bilangan itu apa. Nah, pola bilangan itu adalah susunan bilangan yang memiliki pola dan aturan yang sama. Langsung ke soalnya ya. Perhatikan 3 pola bilangan berikut. Di sini diberikan 3 pola bilangan. Nah, kemudian dari 3 pola di atas yang mungkin menjadi 6 suku berikutnya dari suatu pola bilangan, yang 3 suku pertamanya adalah 1, 3, dan 6. Nah, ini kata kuncinya ya. 3 suku pertamanya 1, 3, dan 6. Nah, jadi maksudnya adalah apabila angka 1, 3, 6 ini ditambahkan ke awalan dari pola bilangan ini, nah apakah tetap akan menjadi pola bilangan? Nah, itulah maksudnya. Jadi kita bisa mengeceknya satu persatu. Untuk yang pertama, nah kita tambahkan 1, 3, 6 di awalannya, kemudian kita lanjut ke pola bilangan yang pertama. Apakah ini menjadi pola bilangan? Nah, kita lihat. Nah, jadi di soal nomor 1 ini ternyata adalah pola bilangan, tetap menjadi pola bilangan. Nah, dia polanya adalah, nah setiap sukunya ditambah satu angka ya. Ini ditambah 2, kemudian selanjutnya ditambah 3, ditambah 4, dan seterusnya. Berarti ini adalah pola bilangan karena susunan bilangannya memiliki pola yang sama ya. Maka ini adalah pola bilangan. Kemudian untuk pola bilangan yang kedua, nah kita bisa mengecek. Nah, ini sekilas terlihat seperti pola bilangan. Nah, ini kalau kita perhatikan, nah ini adalah hasil dari 3 kali 1, 3, 3 dikali 2, 6, dan seterusnya. Akan tetapi ada satu yang mengganjal, yaitu adalah angka 1 ini. Nah, sebenarnya ini bukan 1 tapi 0. Jika di sini diletakkan 0, maka ini adalah pola bilangan. Nah, karena di sini adalah 1, nah sebenarnya kan ini 3 dikali 0 kan, biar
polanya sama kan, 3 dikali 0, 3 dikali 1, dan seterusnya. Akan tetapi, nah 3 dikali 0 itu hasilnya 0, bukan 1. Maka ini bukan pola bilangan. Yang ketiga kita bisa cek, nah apakah ini pola bilangan? Kalau kita lihat, di sini ada angka yang sama, 3. Nah, selang satu angka 3, selang satu angka 3, selang satu angka 3. Ini kemungkinan besar ini adalah pola bilangan. Nah, jadi kita lihat dulu apa hubungan 1 dengan 6, 6 dengan 11, 11 dengan 16, dan 16 dengan 21. Nah, ternyata 1 dengan 6 ini ditambahkan 5. 6 dengan 11 juga ditambahkan dengan 5. Begitu juga 11 dengan 16 dan 16 dengan 21. Nah, sedangkan 3 ini ditambahkan 0 ya, ditambahkan 0 saja karena angkanya sama. Bisa dilihat ini memiliki pola dan aturan yang sama. Oleh karena itu ini dinamakan pola bilangan. Maka jawabannya adalah yang B. Yang merupakan pola bilangan adalah yang pertama dan yang ketiga. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soalnya mirip-mirip seperti soal yang nomor 5 barusan ya. Nah, sama juga diberikan 3 pola bilangan. Ada pola bilangan yang pertama, pola bilangan yang kedua, dan pola bilangan yang ketiga. Kemudian ditambahkan 3 suku pertamanya 11, 13, dan 16. Apakah tetap akan menjadi pola bilangan? Kita cek satu-satu. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu lagi, pola bilangan itu adalah suatu bilangan yang memiliki pola dan aturan yang sama. Yang pertama, 11, 13, 16, 20, 25, 31, 38, 45, dan 55. Apakah ini merupakan pola bilangan? Kita perhatikan, dari 11 ke 13 itu ditambah ya. Semuanya sebenarnya ini ditambah nih, ditambah 2. Ini ditambah 3, ini ditambah 4, dan seterusnya. Bisa terlihat ini merupakan pola bilangan karena memiliki pola, terstruktur, dan sama aturannya. Jadi ini adalah pola bilangan. Kemudian yang kedua, kita tambahkan 11, 13, 16 di pertamanya. Kita lihat apakah ini adalah pola bilangan. Dan ternyata sama seperti sebelumnya, ini sebenarnya nampak seperti pola bilangan. Nah, 13 ke 16 itu ditambah 3, dan 16 ke 19, dan seterusnya juga ditambahkan dengan 3. Akan tetapi, dari 11 ke 13 ini ditambahkan 2, bukan 3. Oleh karena itu, ini tidak sama polanya, atau aturannya ada yang berbeda ya. Nah, maka ini bukan pola bilangan lagi. Nah, kemudian kita cek satu lagi yang nomor 3. 11, 13, 16, 13, 21, 13, 26, 13, 31. Nah, ini 13-nya ada yang sama ya. 13 selang satu angka 13, selang lagi 13, selang lagi 13. Maka kita lihat apa hubungan 11 dengan 16, 16 dengan 21, dan seterusnya. Bisa kita lihat. Dari 11 dan 15 ini ditambah 5. Kemudian 16 ke 21 juga ditambahkan 5, dan seterusnya juga ditambahkan 5. Yang di atasnya ini karena sama, ini ditambahkan dengan 0 saja. Nah, 13 tambah 0 tetap 13, ditambahkan 0 lagi 13, ditambahkan 0 lagi. Maka ini memiliki pola yang tetap atau aturan yang sama. Oleh karena itu, ini disebut dengan pola bilangan. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. Jadi jawabannya yang B ya. Nah, bagaimana siswa sekalian? Semoga paham dengan pembahasan kali ini. Bagaimana siswa sekalian? Semoga paham dengan pembahasan pada video kali ini. Kuncinya adalah kita harus paham tentang soalnya. Seperti soal nomor 6 ini, kita harus paham tentang pola bilangan. Kemudian untuk soal yang pertama dan kedua tadi, kita harus paham bagaimana cara mengubah menjadi kalimat matematikanya. Baiklah, hanya sampai di sini dulu video kali ini. Kita akan lanjut lagi pada video bagian selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.